Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leonardo Alvin Akri. Dan pada video kali ini saya akan mereview buku sosiologi lagi. Jadi buku yang saya review ini dengan judul Introduction to Sociology yang ditulis oleh Seriun Doda Dovana yang diterbitkan pada tahun 2005. Buku ini berjumlah 292 halaman yang terdiri dari 7 bab bacaan. Bab 1 dari buku ini yang membahas tentang pengantar. Jadi di bagian ini dijelaskan bahwa Auguste Comte adalah ilmuwan pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Seperti yang dicetuskannya bahwa istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu socius dari bahasa Latin yang berarti masyarakat dan logos dari bahasa Yunani yang berarti studi atau ilmu. Jadi sosiologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya. Namun di bab ini dijelaskan bahwa definisi dari masyarakat dan budaya sangat berbeda. Masyarakat lebih mengarah ke dunia sosial dengan segala struktur, lembaga, dan organisasi dalam sebuah kelompok dengan batas wilayahnya masing-masing dan dengan cara hidup yang sama. Cara hidup bersama yang dimiliki oleh sekelompok orang inilah yang disebut sebagai budaya. Sosiologi sebagai ilmu akademis lahir pada abad ke-19 di Inggris, di Eropa Barat, Prancis, dan Jerman. Kemudian penyebab dari munculnya sosiologi sebagai ilmu akademis adalah perubahan sosial, pergolakan, dan gejolak sosial. Kemudian pada bab ini juga ditulis pendapat-pendapat dan teori dari para tokoh sosiolog seperti Auguste Comte dari Prancis, Karl Marx dari Jerman, Harriet Martineau dari Inggris, Herbert Spencer dari Inggris, Emile Durkheim dari Prancis, dan Max Weber dari Jerman. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Para sosiolog tertarik untuk mengetahui proses apa yang mengarah pada interaksi ini, apa yang sebenarnya terjadi ketika itu terjadi, dan apa konsekuensi jangka pendek dan jangka panjangnya. Interaksi yang menarik bagi sosiolog adalah kelompok sosial seperti keluarga dan organisasi sosial seperti pemerintah, perusahaan, dan sistem sekolah. Para sosiolog tertarik untuk memahami dan menjelaskan pengaruh dunia sosial, lingkungan sosial, dan interaksi sosial pada perilaku kita dan bagaimana kita menciptakan realitas sosial. Di bab ini juga dijelaskan pentingnya kita mempelajari sosiologi. Ini penting karena dengan mempelajari sosiologi dapat membantu kita memahami bagaimana kekuatan sosial mempengaruhi tujuan, sikap, perilaku, dan kepribadian kita. Belajar sosiologi membantu menyingkirkan asumsi, bias kita sendiri, stereotipe, dan pemikiran serta praktis etnosentris untuk menjadi lebih kritis, berwawasan luas, dan saling menghormati dalam hubungan antar pribadi dan antar kelompok. Kemudian bab 2 tentang masyarakat dan kebudayaan, seperti yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa konsep kebudayaan dan masyarakat sangat berbeda namun sama-sama menjadi pusat studi sosiologi. Masyarakat sendiri merupakan pengelompokan otonom dari orang-orang yang mendiami wilayah bersama, memiliki budaya yang sama seperti kumpulan nilai, kepercayaan, dan adat istiadat yang terikat antara satu dan yang lainnya melalui interaksi sosial yang rutin serta status dan peran yang saling bergantung. Kemudian juga dijelaskan juga bahwa kebudayaan memiliki berbagai dimensi seperti materi dan non-materi, implisit dan eksplisit, dan terselubung juga tentang unsur-unsur penting dari budaya meliputi simbol, bahasa, nilai, dan norma. Dan juga aspek penting dalam budaya lainnya seperti keragaman budaya meliputi etnosentrisme, relativisme budaya, kejutan budaya yang meliputi universal budaya. Bab 3 dari buku ini tentang sosialisasi. Seperti yang kita ketahui bahwa sosialisasi adalah proses interaksi yang terjadi antara satu individu dengan individu lain. Secara biologis, manusia sudah mampu untuk bersosialisasi dan dasar biologis yang memungkinkan sosialisasi pada manusia seperti tidak adanya naluri, kebutuhan kontak sosial, kemampuan untuk belajar, ketergantungan masa kanak-kanak yang berkepanjangan, dan bahasa. Dan pada bab ini dijelaskan bahwa ada dua pola sosialisasi, yaitu sosialisasi represif yang menitikberatkan pada mekanisme punishment dan reward dan menekankan pada kepatuhan anak, dan sosialisasi partisipatif yang berfokus pada partisipasi anak-anak dengan menekankan sosialisasi yang berpusat pada anak. Dan juga pada bab 4 dari buku ini yang membahas tentang organisasi sosial dan interaksi sosial. Dijelaskan bahwa kita sebagai manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, dan apapun yang kita lakukan pasti selalu berhubungan dengan lingkungan sosial. Misalnya saja ketika kita makan, minum, bekerja, bermain, beribadah, berekreasi, atau belajar, kita melakukannya dalam konteks kelompok sosial. Istilah dari kata organisasi yang berarti pengaturan teknis bagian-bagian secara keseluruhan, dan istilah kata sosial yang menunjukkan fakta bahwa hubungan individu dan kelompok adalah hasil dari proses sosial.
Jadi perhatian utama sosiologi adalah mempelajari dan menganalisis perilaku masyarakat manusia seperti yang tampak dalam cara dan hubungan yang terstruktur dan terorganisir. Dan juga pada bab ini dibahas mengenai sifat dan dinamika interaksi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari yang dibahas, dan juga konsep interaksionis simbolik dan perspektif seperti dramaturgi, stereotip dalam interaksi sehari-hari, etnometodologi, dan konstruksi sosial realitas. Juga dijelaskan mengenai status sosial, institusi sosial, dan kontrol sosial yang dijelaskan pada bab ini. Kontrol sosial menempatkan individu dan kelompok dalam struktur sosial, di mana beberapa ditentukan oleh kelahiran dan yang lainnya diperoleh melalui pilihan, upaya, dan kompetisi. Status sendiri dikaitkan dengan peran ideal dan aktual. Biasanya ada ketegangan antara bentrokan antara peran ideal dan peran aktual. Ketika ketegangan seperti itu terjadi dalam satu peran, itu adalah konflik peran dan ketegangan peran, dan ketika itu terjadi di antara peran yang berbeda dari seseorang, itu adalah konflik antar peran. Institusi sosial lebih mengarah ke lembaga sosial yang merupakan sistem peran sosial dan norma sosial yang saling terikat. Kontrol sosial dijelaskan pada buku ini merupakan segala cara budaya atau sosial yang melakukan penegakan yang dikenakan pada perilaku individu dan dengan mana orang diinisiasikan untuk mengikuti tradisi dan pola perilaku yang diterima oleh masyarakat. Bab 5 dari buku ini tentang proses sosial. Jadi, proses sosial adalah bentuk tindakan berulang pola perilaku sosial. Proses sosial memanifestasikan dirinya melalui dari berbagai mode seperti kompetisi, konflik, kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Pada tingkat mikro dan makro, proses ini berlangsung secara terus-menerus. Cara-cara proses sosial ini saling terkait dan masing-masing dapat menghasilkan yang lain, dan mereka berlangsung secara siklik. Aspek-aspek penting dari proses sosial seperti stratifikasi sosial, mobilisasi sosial, dan perubahan sosial. Kemudian pada bab 6 dari buku ini tentang gambaran umum patologi sosial. Istilah patologi sosial dan masalah sosial sering digunakan secara bergantian. Para sosiolog lebih suka menggunakan masalah sosial daripada patologi sosial. Beberapa masalah itu memiliki sifat universal atau global, dan yang lainnya terikat dengan tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi masyarakat, sejarah, ekologi, pengaturan sosial politik, dan budaya. Beberapa masalah sosial lebih merajalela di masyarakat industri, dan yang lain terjadi di masyarakat yang kurang industri. Dijelaskan juga bahwa masalah sosial utama di Ethiopia kontemporer yaitu kelaparan, pelacuran, pengangguran, kecanduan narkoba, tunawisma, pengemis, kemiskinan perkotaan, dan ledakan populasi dan kerusakan ekologi. Masalah-masalah ini telah meningkat sejak beberapa dekade terakhir. Mereka adalah cerminan dari sejarah sosial politik negara, kepercayaan dan praktik tradisional yang berbahaya, kemiskinan, dan faktor alam. Kemudian bab terakhir dari buku ini, pada bab ke-7, jadi dari buku ini dibahas tentang metode pekerjaan sosial dan profesional kesehatan sebagai agen perubahan. Aksi sosial dan pekerjaan sosial adalah dua konsep yang saling berkaitan. Dijelaskan bahwa dalam aksi sosial ada 3 poin mendasar, yaitu adanya tindakan sosial, kemudian mereka yang dapat melakukan tindakan tersebut, dan mereka yang diharapkan mendapatkan manfaat dari tindakan tersebut. Kemudian pekerjaan sosial yang merupakan disiplin profesional dalam kerangka program dan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk membantu orang dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan hubungan sosial mereka. Kedua konsep ini merujuk pada tindakan atau pekerjaan apapun yang bertujuan membawa perubahan positif yang diinginkan dalam kehidupan seseorang. Individu, kelompok sosial, atau komunitas dapat menemukan diri mereka dalam segala jenis ketegangan, keadaan psikososial yang sulit, dan dipengaruhi oleh kekuatan di luar kapitalis mereka. Dijelaskan bahwa agen perubahan harus dipandu oleh prinsip-prinsip panduan mendasar dari metode aksi sosial atau pekerjaan sosial. Apakah agen perubahan bekerja dengan seorang individu, yaitu kerja kasus, dengan kelompok sosial, yaitu kerja kelompok, atau dengan komunitas, yaitu kerja organisasi masyarakat. Mereka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dan pendekatan kerja dasar. Bagaimanapun, agen perubahan harus memainkan peran mereka sebagai katalis, pemimpin, penyelenggara, peneliti, pemandu, konselor, dan perantara, dan mereka harus melakukan tugas mereka dengan cara yang sesuai secara etis dan profesional.
Mereka juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang sesuai tentang teori yang relevan dan peka terhadap budaya sistem klien, situasi sosial atau komunitas, pengaturan kelembagaan, dan ekologi. Oke, jadi penutup dari bab ini, menurut saya yang paling penting dari buku ini adalah sosialisasi, yaitu pada bab ketiga. Kalau di buku ini ditulis bahwa sosialisasi dapat berguna untuk para mahasiswa di bidang kesehatan, saya berpikir bahwa sosialisasi juga penting bagi mahasiswa administrasi bisnis, karena dengan kita bersosialisasi, kita dapat membangun sebuah hubungan kerja yang dapat mendorong berkembangnya sebuah bisnis. Pada saat menulis buku ini, penulis banyak mengutip kalimat dari buku lain. Ini dapat dilihat pada contoh kata berikut. Buka kurung, Day, 1996, tutup kurung, yang ditulis di bagian akhir pada beberapa kalimat. Ini cukup bagus agar pembaca jadi lebih percaya terhadap tulisan yang dituangkan dalam buku ini. Jadi setelah saya pelajari, ternyata kalimat seperti itu diperbolehkan ketika menulis sebuah buku atau makalah, yang tujuannya agar orang yang membaca buku itu percaya bahwa kalimat atau pendapat yang ditulis merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Oke teman-teman, jadi review buku Introduction to Sociology ditulis oleh Cairun Dovana. Sampai di sini saja. Kiranya ada kesalahan kata maupun pengucapan kalimat mohon dikritik agar kedepannya saya bisa membawakan materi sesuai dengan harapan penonton. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvin, sekian dan terima kasih.